Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erlina Wati, NIM saya 8605488227. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Salut Citra Bina Bangsa Sidomulyo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 tutorial online atau TUEP mata pelajaran filsafat ilmu. Ada 4 pertanyaan dalam filsafat ilmu. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam pendidikan? Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, otonologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab 4 pertanyaan tersebut menurut saya dalam referensi modul filsafat ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan peran utama, ia memiliki ilmu pendidikan, tetapi ada dan berarti karena 1. Mengawasi eksistensi, yaitu untuk menjamin bahwa ilmu pendidikan bukan sekedar teori kosong, tetapi melainkan memiliki dasar yang jelas tentang apa itu pendidikan dan tujuannya. Yang kedua, memperkuat keilmiahan, yaitu untuk menyusun cara berpikir, metode, dan aturan yang benar dalam meneliti dan mengembangkan ilmu pendidikan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara nilai. Cara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu yang ketiga, ada menanamkan nilai, yaitu untuk memastikan ilmu pendidikan bernilai kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga ilmu itu tidak hanya pintar secara teori, tetapi juga berakhlak dan berguna bagi sesama manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai huruf memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Adalah pendidikan yang bermakna dan bernilai adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, cara pikir, dan pemahaman dalam peserta didik. Hal ini mendorong perkembangan filsafat ilmu karena 1. Pendidikan yang bermakna selalu mempertanyakan mengapa, untuk apa, dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Yang kedua, ketika pendidikan mengutamakan nilai dan makna, ia menuntut landasan berpikir yang lebih mendalam dan terstruktur. Jadi, praktik pendidikan yang baik sumber inspirasi dan ujian nyata lagi bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, otonologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena sebutan ini sangat tepat karena filsafat ilmu membedah masalah pendidikan secara tajam, terperinci, dan menyeluruh lewat 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa yang dipelajari? Yaitu untuk membedah hakikat pendidikan. Epistemologi
bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu untuk membedah cara memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu untuk apa ilmunya? Untuk membedah nilai dan kegunaannya. Jadi, dengan ketiga cara pandang ini, setiap masalah pendidikan bisa dilihat dari segala sisi, sehingga solusinya lebih tepat dan mendasar. Pertanyaan keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Penerapan nyata dalam pendidikan kebijakan kurikulum, dalam penyusunan kurikulum, filsafat ilmu digunakan untuk memenuhi tujuan pendidikan, materi, dan cara belajar yang sesuai dengan zaman. Contohnya, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran aktif, berpikir kritis, aktivitas, dan pemecahan masalah siswa di dalam kelas. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan hafalan, tetapi juga mengajak siswa mencari tahu bagaimana dan membuktikan sendiri dari suatu konsep. Contohnya, misalnya pada pembelajaran IPA, siswa melakukan percobaan sederhana untuk memenuhi proses penguapan air di dalam laboratorium. Jadi, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, rasional, berkritis, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.